sombong dan pamer itu beda. Dari huruf juga udah beda. Iya. Selamat malam. Malam ya Bang. Malam ya. 12 dari tadi masuk lah. Baik lagi di ruang filosofi gila ya. Ya. Masih bersama saya. Saya aja. Dan aku. Aing. Ngobrol apa nih Bang? Diskusi nih Mas, Ya. sebenarnya diskusi Mas, dan nanti beliau memperkenalkan dirinya gitu. Kita punya temanya gini, perlukah manusia punya rasa sombong gitu ya maksudnya? Perlu nggak sih itu rasa sombong itu di dalam diri manusia? Ya, Aing banget. nah sebelum ke diskusi itu nyamatnya di sini mah persilakan perkenalan. memperkenalkan diri. Aish. Perkenalkan, saya manusia biasa. Nama saya Ian. Itu aja lah dulu. Aduh, nggak ada kaselanya kan? Nggak ada. Jawa Barat. Tadi kan serius ya negerinya. Amun kita berdiskusi tentang eta gitunya campur aja lah bahasanya di sini mah. Boleh kasar lah. Cuman pada batasannya gitu ya. Kan ada remnya. Nah, ada lain pakai mobil. Ini diajak ya. Perlu nggak sih Pak? Orang boga rasa sombong gitunya, ya maksudnya ya pasti Mamat punya gitunya, orang mungkin nggak tahu. Pak Ian ya anjing sombong pasti. Dari segi cepak rambutnya. Parlante kalau kata orang Batak bilang. Perlu nggak sih? Kalau menurut saya mah perlu sih. Tapi ada tujuannya masing-masing ya. Setiap manusia tanpa disadari juga pasti memiliki rasa sombong. Entah itu tujuannya misalkan kita ambil positifnya lah untuk menaikkan motivasi. Keren ya, ini motivasi. Ada yang menganggap negatif untuk biar terlihat wah. Maksudnya apa? Misal Bapak pakai vaping ya, saya rokok cuma 20 ribuan. Saya bingung kalau dipakai ini pasti saya pakainya gitu. Kalau dihisap iya aduh. Ini kan. Misalkan di compare dengan harga ya. Oh iya. Terus dengan apa sih namanya? Style rokok bau. Wah, ini rokok bau, ini mah enggak. Menurut saya dengan misalkan di compare itu juga udah termasuk dengan sombong. Sebenarnya vape juga bau. Kan Wah. ada rasanya. Wangi. Ya anggapnya bau kan. Timbulnya dari bau wangi. Bau itu lebih gak enak. Tapi kalau wangi lebih wangi. Gimana? Lebih enak. Lebih enak lah. Gak usah ngebahas Lebih wangi enak lah. Kita ke sombong anjir. Mamat, amun cek Mamat kumaha? Ini sombong tuh sih. Sombong kan. Sombong pada tempatnya. Kemana? Perlu, Ya. emang perlu. Perlu untuk apa ya? Kalau saya mah ya kalau ada yang mau disombongkan ya tinggal sombongkan. Kalau gak ada buat apa disombongkan? Nyala. Ya ada tempatnya sih Bang. Ya kita mau sombong lihat dulu orang yang ininya gitu gimana gitu. Gak mungkin kan sombong saya sama orang yang lebih sombong. Tentatif. Menurut Bang Ona, ayo setelah host kita sombong ya perlu gitu maksudnya. Setiap orang pasti punya rasa sombong masing-masing. sombong masing-masing gitunya, maksudnya Pak Ian dengan kesombongannya sendiri gitu bangetnya seperti itu gitu, orang lagi dengan kesombongannya nyaing sombong lain gel gitu ya udahlah cukup gitu. Walaupun banyak orang yang tidak menerima gitu ya terkadang dengan kesombongan kita gitu ya. Maksudnya terkadang di satu sisi lain kesombongan itu rasa pencapaian kita ya.
Iya. Nya kan? Iya bang, gitu. Berarti anjing mun aing tadi sombong gelo rasa pencapaian aing ge lo goblok enggak lah gitu ya maksudnya. Ada rasa kepuasan jadinya. Ya ada itunya yang mau disombongin itu kayak saya gitu. Di game nih. Sekarang kan lagi rame tuh pemain Ragnarok gitu kan. Ada di RO ini teh ada sistem kita kalau mau bunuh monster ntar dapat kartu. Si kartu itu teh dropnya 0,01%. Saya dapat sombongin lah ke anak-anak guild gitu. Itu sombongnya. Kalau di game kan sebentar. Sombong dan pamer itu sama apa enggak? Karena gini, tadi pagi saya kan mau ngantar anak ke rumah sakit. Kak, ayo panasin mobil. Terus saya masuk. Ayah, boleh nggak kaca atasnya dibuka sunroofnya? Ah, nggak mau, kakak mau sombong ya. Kok mau sombong? Kalau sombong itu kakak Dira sini. Terus kakak nggak mau ngeliat. Itu sombong. Saya bingung langsung. Terus saya nanya istri. Menurut istri, sombong dan pamer itu beda. Dari huruf juga udah beda. Iya. Itu menurut saya. Coba. Ya itu menurut istri bedanya karena apa? Bedanya kalau pamer itu memperlihatkan nih kurang halus dulu, lumangnya mah hijau, kurang lebih pinuh, lumangnya mah sedih, mer. Kalau sombong menurut istri saya nih, itu lebih ke bang, cicing, nggak merespon, nggak nembalan lah gitu. Itu menurut. Nah kita sebagai topik nih sombong dan pamer itu. Ya kalau ya orang setuju ya kalau sombong sama pamer ya beda sih. Yang pamer banyak pencapaian kita gitu ya. Nah setelah ada pencapaian itu pasti timbul sombong ya wajar gitu. Makanya pasti beda gitu ya. Terlepas dari misalkan tadi kalau ketemu sama orang gitu, hanya ditanya langsung ngebaliun gitu nya, aja pergi begitu saja gitu ya. Ya kita kan jangan lulus udon ya maksudnya ya. Bisa aja dia nggak dengar gitu. Simpel gitu. Ya dong. Ya. Tergantung suasana kan. Tadi kan Pak Ian tidak berbicara suasananya di satu tempat yang sepi atau ramai atau enggak gitu. Ya mungkin seperti itu gitu. Emang kalau beda ya pasti beda Pak Ian. Pamer yang mencurang keberhasilan yang sudah Pak Ian capai. Gitu. Ya. Kalau rasa sombong ya saya pernah bilang tadi ininya rasa sombong itu timbul karena ada rasa minder kita ya, dari kita dibully gitu hingga akhirnya kita membuktikan diri setelah tercapai anjing sombong aja ya, kayak Mamat misalkan main Ragnarok pasti kan anjing bisa kok gitu sombong itu, tapi kayaknya sih berhubungan satu sama lain ya, jadi karena kita merasa sombong bisa jadi kita mamerin ya berarti ada ikatan ada kaitannya ya, gitu kan ngeling ya, satu wadah berarti ya nggak apa-apa ya maksudnya setiap orang kan punya jawaban masing-masing gitu ya. Makanya kan kita di sini mah diskusinya juga sepakat untuk tidak sepakat lah. Jangan sepakat, kalau sepakat mah nggak rame ya. Nah Pak Yan, kalau berbicara tentang rasa sombong pada manusia, orang nanya rada absurd gitu. Sedari bayi gitu kita udah punya sombong gitu nggak ya? Sedari bayi gitu misalnya. Kayaknya kan sedari bayi mah belum ya. Tapi kata orang lama udah sih ya. Kenapa? Si orok teh pilih-pilih pas lagi dilahirkan. Tong di orok kadinya. Ya kan sombong. Masuknya ke arwah, ke agama. Enggak. Ganti topik lagi. Berbahaya, Pak. Kan nge-request gila nyamat. Nah gitu maksudnya apa memang sudah dari kecil gitu. Kalau misalkan dari orang tua kita terus kita jadi sombong, berarti kita bisa menyalahkan pendidikan orang tua. Kalau dari lahir enggak, tapi setahu saya ya, mungkin saya juga baru menikah 5 tahun yang lalu ya. Ngelihat rata-rata kita ngelihatnya misalnya gini, usia anak saat udah bisa bicara 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun pasti sering memamerkan barang-barangnya.
Simpelnya misalkan ada tamu orang tuanya datang terus ngeliatin ya. Nah, itu masuknya sih pamer ya. Ini punya ini itu punya ada ras, tapi kalau dari lahir enggak. Jangan bisa omongan. Bisa aja saya bilang itu caper, itu cari perhatian. Karena mungkin sebelum orang tuanya berbicara panjang lebar dengan tamu, perhatikan dulu anakmu gitu mungkin. Berarti nggak ada tuh anak sejak bayi benar-benar nggak ada rasa sombong. Iya ya, balik lagi kan ke didikan orang tua ya, kan anak mah kan menirunya. Untuk masalah sombong sih menurut saya pribadi balik lagi memang semuanya pasti ada, tapi kalau dari bayi memang belum, apalagi ditunjang dengan medsos. Apalagi tuh medsos mah iya sih, di imah dahar asin tadi upload tapi kan Dahar seting gitar baseball stick biliar di upload. Cuman suka ada yang salah dalam menangkap, salah dalam melihat. Maksudnya gimana tuh? Ya bisa jadi iri dengki. Betul. Bisa jadi iri. Jangankan gitu Pak, saya kan suka upload Pak, saya kan sombong nih ceritanya. Ada teman diskusi bahwa nasian kudu di-upload, nasi kudu di apa tuh namanya, highlight apa di Instagram deh, highlight. Karena menurut orang kita medsos kurang, pencapaian kurang. Apa itu? Bapak nguploadnya apa? Mobil pencapaian kurang. Oke. Kurang ada alasannya kenapa saya mengupload CRV ya. Pada saat orang ningali mobil Alphard, mobil mewah gitu ya, orang ningalina batur gawe naon gitu. Bisa nepi gitu, bisa gitu. Dan orang percaya semua yang diniatin pasti bisa kecapai gitu. Lain dari kaum rebahan yang bisa menang kan. Tapi yang ditangkap orang itu jadi iri dengki terus, itu salah gitu. Orang nanya salahnya di mana? Ya nggak usah diupload. Terus saya nggak compare gini. Kalau saya lagi naik motor dan di sana ada orang yang lagi naik sepeda misalnya, berarti saya jangan naik motor dong, saya harus naik sepeda juga. Kalau misalnya saya lagi jalan kaki di sana ada orang lumpuh, berarti saya jangan jalan kaki dong. Itu kan bikin dia iri ya. Itu penangkapan saya. Itu lagi ngobrol sambil berdua sih, cuman tidak terjadi perdebatan itu mana. Ya itu sih menurut saya pribadi ya, bukan artinya sombong harus atau apa sih yang mau disombongin. Di langit masih ada langit, ya, di tanah masih ada sumur. Ya benar sih, cuman jadinya kan polemik ya. Terkadang dengan kita punya rasa sombong itu menimbulkan jadi kita seolah-olah pembuat dosa terhadap orang yang gibahin kita ya. Yang makanya ya baju orang pakai gitu ya, apakah kita lebih berdosa dari iblis gitu. Itu maksudnya ya sebenarnya namanya amun berbicara najuronya pasti gitu bisa jadi. Cuman kalau misalkan nge-upload kayak gitu mah ya hak privasi ya, ruang privat kita gitu ya, mau ngupload apapun itu gitu selama tidak merugikan orang lain gitu. Lah toh eta mobil juga dapat dari hasil kerja keras gitu, nyanyi nyinyir aja orangnya gitu ya. Maksudnya kalau misalkan dia sirik nggak perlu diungkapin seperti itu, harusnya dia bisa membuktikan lebih dari payan capai dong. Simpelnya seperti itu gitu. Aing so bijak aing. Muncul kurang ya payan gitu ya. Ya jadi ibaratnya yang dicapai itu nggak semudah tinggal ngalahin terus nyopot gitu, enggak. Itu. Ya cuman kan jadi pertanyaannya, kenapa itu bisa dibilang kesombongan ya? Enggak juga ya. Padahal kan ya bukan niatan pengen sombong ya, atau emang tujuan aing sombong gitu. Bangga ya sombong oke sih sebenarnya, karena bisa mencapai beli itu gitu ya. Nah, tapi ya orang tak munafiknya, mun misalkan kieu orang mau ubah
juga misalkan tadi di bawah waktu ngomongin tadi kita mau ngebahas tentang pandemi PPKM, lalu saya ngejawabnya tentang PPKM berontom batu sesepedahan. Ada teman yang beli mobil, tapi jadinya tuh bukan aing teh bisa, aing memasukkannya ke itu. Malah orang bertanya saya teh gaweana naon. Orang hayang juga itu tidak mempengaruhi suatu keadaan dan bisa mengangkat finansial orang naon gitu sebenarnya. Jadi bisa dibilang mah gini nyamat bayannya. Sombong itu boleh, cuman yang paling sangat disayangkan adalah di saat kamu punya kesombongan dijadikan manfaat untuk menginjak-injak orang lain. Anjing. Ya kan banyak orang yang kayak gitu loh. Banyak. Anjing aing asa boga duit sih. Tijak lah naon mana bisa dibeli ke orang gitu. Yang salah itu kalau sombong yang berlebihan di luar batas kemampuan. Ya ada emang pasti rata-rata gitu meureun Pak ya. Ya menurut saya itu salah. Misalkan orang misalkan ya misalkan ada orang mah sombong. Ya apa tuh? Ya misalkan orang boga korek mah iya sebenarnya. Bapak punya jipo. Terus orang mau minjem jipo bapak, tapi boga orang. Orang tuh bisa mampu beli jipo itu, tapi seakan-akan kita mengakui kan banyak yang kayak gitu karena gaya hidup dan lain sebagainya bahwa ya berlian orang padahal limitasi atau naon gitu. Tapi kalau misalnya dalam batas wajar ya emang orang mampu nasak itu dan minta sombong pantas menurut. Ya cuman yang jadi pertanyaan itu kenapa sih di saat dia merasa udah edan itu terus sombong mah nginjek orang di bawah gitu. Nah itu yang pertanyaan. Apalagi kalau materi menurut bahasa bijak mah akan dibawa mati pak. Ya. Tapi kan kita butuh terkadang. Betul. Nah dalam satu sisi itu kan memang nggak akan bisa kalau kita nggak ada gunanya pak. Sekarang contoh ya misalkan saya tipe orang yang nggak bisa buat membandingkan materi seorang. Contohnya misalkan dengan teman lah ada Adi Owo. Si sepatu roda tuh. Si sepatu roda sekarang udah sukses atau udah jadi pelatih dan menikah juga di Jakarta. Skater super. Saya bangun Gadgetarian toko nih ya. Toko itu 2015 buat di tokonya. Owo ini nggak punya keahlian, tapi saya tahu dia punya apa ya skill yang lain mungkin ya. Skill dia mau kerja, ya dia mau ada rasa penasaran mungkin ya untuk belajar. Dan saya percayakan bahwa saya ngomong bahwa kalau mau maneh boga gawean mau harus mangga gitu. Jadi kalau kita merendahkan seorang bisa aja suatu saat kebalik. Saya bisa dibawa. Cuman kan gini Pak yang terkadang kan suka banyak yang jadi asumsinya gini lah. Terkadang kan banyak anjing si eta gitu teh peda aing. Suka banyak orang yang gitu kan. Ya maksudnya gini ya, mungkin tidak banyak orang yang berpikiran seperti Pak Ian ya gitu nyamatnya. Yang di saat teman kita berhasil gitu, kita malah jadi semangat dan support dia lebih gitu ya. Dan gitu. Yang paling gila adalah pas ngus berhasil gara-gara orang. Ini padahal orang disclaimer. Gadgetarian bisa kayak gara-gara si Owo gitu maksudnya. Jadi nggak semerta-merta karena ya si Owo orang tarik gawe misalkan ya. Itu si Owo bisa bawa artis atau PDKT. Kita kan pintar ngelobinya. Maksudnya pemain-pemain pensiun gitu. Bisa jadi kenal Gadgetarian kisah di si Owo. Ya karena gini kalau orang bilang sih ya mah rasa teamwork yang gitu ya, saling trust gitu ya. Yang di saat nya jika Payan gitu ya memilih Owo gitu kan bukan dalam artian dia dijadikan seorang kacung ya. Enggak. Karena kenal ya karena Pak Ian kenal dengan si Owo, Adi Owo ini dijadikan teman untuk diskusi gini kan. Seperti itu kan. Jadi di saat si Owo pun ingin pergi gitu misalkan dia merasa anjir Gadgetarian udah settle nih. Terus Pak Ian ngeluarin kalau kamu emang dapat suatu rezeki yang lebih ya udah apa ya kan rasa teamwork itu yang tetap muncul gitu ya.
simpelnya gini, di Jakarta andai kata misalkan ada teman Jakarta yang di Bandung, orang dekat handphone, orang, ini kita teman gua aja yang di gadgetan, ya itu kan teamwork gitu. Yang jadi masalah mah itu kenapa sih banyak orang yang selalu menginjak orang lain gitu, padahal ya taruh kata kasarnya gitu ya, bukan menyindir atau apapun, saat itu teman sendiri gitu, seolah-olah teh beda aing ngeboga jadi aing jadi bosi. Ya ini mah sifat ya. Nah ini Ronald bertanya karena Pak Ian kan seorang pengusaha muda ya Ronald bilang seperti itu ya, dengan punya gadgetannya gitu. Nah Ronald nanya sebagai Pak Ian, saya bilang kasarnya gini, sebagai seorang leader dalam atau owner dalam perusahaan itu. Ya kan tadi Pak Ian bilang sifatnya. Ya kalau misalkan sebenarnya kalau untuk ya tadi gimana? Ya kan tadi kata Pak Ian mungkin sifatnya punya rasa sombong untuk menginjak orang itu gitu, padahal teman wow gitu. Karena wow teman mah kan kudu saya nyampe itu mah udah mainannya kerasa dia sendiri sih. Itu maksudnya, itu keren itu. Ya, jadi kalau misalkan ninjak atau mungkin ada kerasa kedengkian, ada masalah atau apapun, tapi kalau tanpa ada alasan harusnya enggak. Ya kasarnya kan gini ya Pak Ian kan mengajak ADO yang Pak Ian kenal karena ada rasa trust ya, percaya ya. Itu kan ya, itu aneh gitu, terkadang bisa jadi pertanyaan buat orang gitu. Karena saya pernah mengalami seperti itu Pak Ian dulu mah, zaman di distroan lah, aing jadinya juga kacung, padahal ini bebaturan sorangan sih. Masalah harga menghargai sih sebenarnya. Kalau ya untungnya alhamdulillah orang lain jelema gitu ya. Dari pertama masuk nggak perlu ada skill, mau ada kemauan juga pasti bisa gitu. Dan pada saat mau keluar pun ya nggak masalah. Misalkan mau dianggap sebagai batu loncatan nggak masalah. Dan saya pun nggak bisa ngelepas, ibaratnya vegetarian atau toko saya ini bisa berjalan sampai sekarang tanpa tangan-tangan itu nggak akan bisa. Benar-benar ya, saya setuju itu. Kalau misalkan dibilang iya urang terus marane digaji ku urang, di saat orang misalnya saya di rumah, pegawai atau pekerja itu tidak melakukan kerjaannya, saya nggak akan dapat uang, saya nggak akan dapat profit. Itu maksudnya. Ya kenapa Ronald bertanya seperti itunya? Orang tema punya rencana tuh ya, insya Allah kalau ada rezekinya ingin punya kayak kedai kopi gitu. Jadi orang pengen punya bukan pegawainya tapi timnya circle orang gitu yang kita kenal gitu. Makanya orang pengen belajar dari Pak Ian gitu kan ya. Pasti kan kenapa Pak Ian bisa berstatement seperti itu? Ya karena mengalami pasang surutnya tehnya. Yang tadi Pak Ian bisa mengucapkan tanpa tangan mereka vegetarian kalau bisa bertahan loh, settle atau besar seperti itu ya. Secara tidak langsung ini nuhunkeun pisan gitu ya. Lupakanlah itu. Aing teh enggak gaji mana ya. Tapi memang satu sisi nggak bisa kita, saya pengen jadi seorang leader, nggak mau bos. Santai aja ya duduknya. Mau jadi leader ini susah Pak. Iya Pak. Susah menjadi leader. Bukannya leader itu harus mengayomi. Ya, bukannya dipotong nih kebanyakan orang. Yang kencang. Di saat dia punya istilahnya materi, kemampuan ya, bukan kemauan ya, kemampuan. Terus apalagi tenar, otomatis bos dong. Kenapa tadi Pak Ian bilang nggak bisa gitu? Kan udah istilahnya unsur-unsurnya itu udah ada. Simpelnya mah gini ya menurut saya pribadi, manusia mah akan bisa sendiri Bu. Dari lahir aja dilahirin. Pertama dibantuin. Dilahirin mah pasti kan dilahirkan gitu. Dibantuin. Mau dicebokin, mau makan disuapin, udah gede mau pergi naik angkot disupirin. Iya benar. Sampai kita sekarang pun nggak bisa sendiri. Gitu. Dan satu yang dilupakan, di ongkosan. Ku orang tua di bakalan. Ya. Duitnya amun teu make duit kan era. Tapi nggak gantel mah murah dah. Bisa lah. Pengalaman ame murah itu kadang-kadang ame teu mayar langsung kabur. Nah, Bang, terus vegetarian itu apa sih, Bang? Ya tanyain. Vegetarian itu apa sih?
Pak Ian. Gadgetarian itu tempat servis, salah satu tempat servis Apple di Bandung. Oh, Bertempat di Baltos. itu tuh punyanya Pak Ian. Nah, saya. lantai berapa? Lantai 1 F05. Oh, oke. Itu pun saat berdiri pun nggak bisa saya sendiri, saya terus terang. Meskipun ya, saya dari tahun 2011 COD lari sana lari sini. Iya. Itu pun saya ngambil barang dari orang lain. Iya. Berarti kan nggak sendiri nih ya. Iya. Kalau nggak ada pusatnya atau nggak ada yang ngasih ngebantuin dalam arti bisa ngambil barang dulu baru bisa bayar, saya nggak akan bisa. Sampai logo dibikinin sama anak-anak, namanya anak-anak Total Squad. Wadah. Itu yang selalu ngebantu sampai ngedesain. Semuanya pasti karena teman-teman juga sih. Bisa sampai sekarang karena teman-teman juga. Ada bantuan. Maksudnya tidak secara materi tapi secara tenaga lah ya gitu. Bagus sih. Berarti simbiosis. Mutualisme. Ya meskipun yang namanya jasa mah tidak selalu bagus ya. Jasa mah gitu kan. Iya. Berdiri dari tahun kapan ya, Teh? Kalau berdirinya di tokonya mah 2015. Langsung berdiri gitu. Di toko gitu. Setahu orang kalau ingin mendirikan toko harus dibangun ada pondasian. Dengan nyewa. Iya. Absurd aja. Ya lanjut. Sampai sekarang belum duduk. Iya gitu. Jangan duduk, kalau duduk bangkrut maksudnya. Ya awalnya mah karena BU sih lah. Betul. Bakat kebutuhannya. Cuman ya balik lagi ya tentang sombong Pak ya. Bentar dulu. Itu Pak ya punya gadget emang bisa membenarkan handphone atau bisa gitu? Bisa. Dulu kuliah apa Pak? IT. Nyambung. IT. Informatika. Tapi nggak punya ijazah IT, nggak punya. Tokonya satu aja. Satu. Untuk sementara satu. Nggak ada niatan buka cabang. Mau. Nah, pandeminya terus-terusan. Tapi jangan bahas pandemi. Jadi gini Pak Ian, balik lagi ke masalah sombong. Sombong nggak sih Pak Ian? Sombong. Saya akui saya sombong. Nah ini unik nih, kenapa bisa mengaku dirimu sombong? Ya seperti yang tadi saya bilang, kalau saya ngupload dan itu kesombongan yang bisa bikin saya semakin maju, kenapa enggak? Oh jadi maksudnya Pak Ian itu sombong untuk diri sendiri ya, untuk menambah motivasi mungkin ya? Gini Pak, saya itu dulu bisa dibilang bukan orang susah-susah banget, orang biasa, tapi dengan kuliah bekal 10.000 Pak. Saya nggak bisa nikmatin orang pulang kuliah main karaokean dulu zaman nak. Iya. Saya nggak bisa ikut rokok 2003 batang kan super. Sampai istri saya pun ngelihat saya tuh kayak orang yang kurang bahagia. Dalam arti misal pada saat saya udah punya gitu ya, punya materi, lalu saya beli apa yang saya mau saya beli, istri nggak nahan. Untungnya istri bukan tipe orang yang udah jangan dibeli. Ternyata udah kebutuhannya juga tercukupi. Alhamdulillah. Ya itu. Coba tidak tercukupi. Kuku lutus tak. Jadi ya kalau misalnya mau ya udah ambil. Sampai ada teman bilang daripada lu mikirin terus beli enggak, benar nyesel nggak ada gitu. Ya lu beli aja dulu. Kalau ternyata nyesel ya nggak jual. Ya. Jadi buat ya sisi emosi sih sebenarnya. Sisi emosi. Nafsu ya. Nafsu. Jadi kalau ditanya saya sombong, ya saya sombong. Tidak emang perlu sih ya. Menurut saya perlu gitu kan, karena ya setiap manusia punya kelebihan punya kekurangan gitu ya. Kelebihan kita harus kita sombongkan gitu. Karena kelebihan yang kita punya belum tentu orang punyain gitu kan. Muhammad setuju berarti sombongan. Kudu aja. Ya ada tempatnya. Kayak Pak Ian kan sombongnya untuk diri sendiri, cuman tanggapan orang lain kan itu sombong apa gitu. Lamun orang sombong gak sih menurut kalian gitu? Saya itu kan orang yang terkadang lupa gitu dengan nama-nama gitu. Terus ketemu temen, orang teh poho ngaranna.
Terus orang perkenalkan langsung dengan istri. Biar saya ingat, saya sombong gak sih kalau kayak gitu? Lebih nggak waras. Aing gitu. Orang tipe zaman baru kenal ya, udah kenal ya waktu di tempat kayak di ramuan, datang kopi ramuan. Iya. Jalan Japa. Nggak sama Sumbawa. Di situ ya kenal ya unik sih ya. Jadi apa yang mau ya saya sih nggak pernah orang sombong sih. Kalau misalnya dia anggap misalkan orang kaya dan lain sebagainya, saya mau ambil intisarinya. Ada depo jamu. Oh, itu memabukkan. Ada intisari. Ada yang tidak memabukkan majalah intisari ya. Black tea. Ya sih Pak Yan, cuman ya bolehlah sombong ya Pak Yan ya. Cuman balik laginya di saat kita udah punya rasa sombong itu, terus kasarnya kita punya usaha, terus ada teman-teman yang membantu kita untuk membesarkan, apalagi dilupakan. Nah itu ya, dan jangan diinjak-injak juga gitu, anjir udah lain keset gitu. Tanpa teman-teman pun nggak mungkin bisa jadi besar ontinya Pak Yan ya. Betul. Keren sih kalau ngomongin tentang sombong sih gitunya, anjir nggak akan ada habisnya anjir ya, hidup aja pasti sombong gitu kan anjir, bernafasnya mana sombong gitu, tidak berterima kasih anjir. Kebayang tuh napas sombong kan kalau diinfus biasanya kan terutama oksigen gituan coba Kita mah lebih kurang ajar. gitu karena sih. Oh iya ibaratkan gitu ya analoginya ya. Keren. Goblok. Salah anjing. Nah, sebelum kayaknya udah panjang ini ya kalau ngomongin sombong. Pak Yan, jadi kan kita udah diskusi tentang sombong. Ya, seperti biasa sih kalau di sini mas setiap diskusi harus ada kesimpulan. Dulu itu nah. Sebelum ada kesimpulan ada yang masih nanya. Apa? Kan kita lagi bahas sombong. Pak Ian kan bilang saya sombong. Ya. Kalau Bapak bertemu lagi dengan orang sombong. Ya. Oh ya. Gimana tuh? Nah, tanggapan Bapak berkaca pada berarti orang kecil atau lebih berarti gua nggak boleh kayak gitu. Oh enggak, saya mah lebih kalau misalnya dia sombong, lawan saya sombong, berarti kan dia lebih. Ya. Apa yang mau berarti takarnya sombongnya dia melebihi saya, bukan berarti saya nggak boleh sombong. Oh saya orang sombong kan. Gitu. Ada Misalkan takarannya. ya saya pakai jam di shop nih, dia pakai Rolex, ya kalah sombong saya, tapi bukan berarti saya nggak boleh sombong. Tidak boleh sombong, ya benar. Ke dia, ke orang itu maksudnya. Ya kan gini, pandangan orang itu dia sombong nggak sih? Sombong. Menurut saya misalkan kalau menurut saya sombong nih, Okay. Saya nggak akan melewati batas dari kemampuan saya sombong. Nggak mungkin juga dengan saya yang melihat kan ini sebenarnya kantongnya harus lagi capek. Capek kalau ngomongin sombong itu. Ada takarannya. Ada takarannya. Kemampuan saya aja. Kalau sebenarnya saya kalah, oke, saya kalah. Yang penting udah sombong dulu ya. Cuman tagline saya kan hilang, kalah. Jadi tagline-nya dia yang sombong. Ya, ternyata anjing situ yang lebih sombong. Oh, ya, ini. Gitu. Kan ada orang lebih sombong loh, goblok gitu sih. Basket sombong kan ada. Di atas sombong masih ada sombong. Tapi bukan berarti nggak boleh sombong. Iya, benar. Semangat sombong. Ya intinya mah gini sih, sombong boleh tapi ya harus tahu diri juga ya. Tahu diri, tahu batasan. Ya, ada batas, ada takarannya. Nah, udah kan? Kesimpulan lah. Sombong itu panjang. Pak Yan, kesimpulannya apa Pak Yan? Yang dari apa kita diskusikan dan dari ada orang yang bertanya. Simpel aja ya. Jangan gitu. Simpelnya sombonglah selama ada tujuannya. Apapun itu tujuannya bebas. Mau dia untuk menaikkan pamor boleh, mau dia apapun itu bebas. Pokoknya silakan sombong. Ya. Hidup sombong. Sombonglah sesuai kemampuan kalian. Kalau dari saya sih, memang dari semenjak janin pun kita sudah diajarkan untuk sombong gitu kan. Dengan cara memilih makanan,
pasti ibunya makanannya gak enak pasti perutnya ditendang-tendang gitu. Terus dari lahirannya gitu yang dengan ngebantunya gitu Ngaca di ya. dokter cina kan amun teh dicumponan bisa ngaca kabeh orang oke ngaca ya tuh. Nah tetap bersyukur dengan apa yang kita punya dan jagalah ususmu supaya tetap lancar. Dari apa yang kita diskusikan tadi masalah sombong apa Sombong. Ambil positifnya, meskipun dikit. Negatifnya punya aja dulu ya, kalau enak ditelan enak muntahin weh. Lag-lag aja Dan boleh. buat filosofi gila, Tetaplah gila dan jagalah kewarasan. sampai jumpa di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye bye. Nuhun ya Pak. Terima kasih Pak ya. Sami-sami. Tetap semangat sombong.